قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Au kasayyibin minas sama'i, itu sekarang summun bukmun itu di summun bukmun aja diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الحمد لله وعلى بساط التنكير ووسائل التنوير وحسن التدبر بقول من بيده التدبير فله الحمد والمنة أرسل إلينا المصطفى هاديا وداعيا إلى الحق والجنة فزكى به النفوس حتى صارت مطمئنة راضية مرضية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Auladi barakallahu fikum. Terakhir kita sudah membahas tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi ciri-ciri, tanda-tanda orang munafik itu seperti apa sudah kita sifati. Bahkan yang terakhir, di ayat yang terakhir, Allah memperumpamakan orang munafik ini dari sisi tidak mau menerima pelajaran Islam seperti orang yang summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini Ismail kalau dalam ilmu balaghah itu disebut namanya tasbih baligh. Jadi persamaannya itu betul-betul dalam. Kalau ente nemu Zik di dalam kitab-kitab, ini kan summun bukmun ini kan bukan Allah sedang cerita ada orang summun. Summun itu apa? Tuli. Bukmun artinya abkam, bisu. Umyun artinya Allah kan tidak sedang cerita orang buta, orang tuli, orang bisu, tidak. Allah sedang cerita munafik itu dengan iman dan Islam itu tidak menerima sedikit pun seperti orang yang buta, tuli, bisu. Sekarang umpama ada orang buta datang ke sini. Dia buta, dia tuli, dia bisu. Kita ngomong yang benar, dia bisa ngelihat nggak? Dia bisa mendengar nggak? Dia bisa bicara nggak? Nah, orang munafik itu dengan agama Islam itu seperti itu. Jadi ini perumpamaan, istilahnya Yazid. Kalau kita ngaji, ada kitab kecil namanya Jauharul Maknun. Gampang, nggak susah. Jauharul Maknun itu kitab gampang, nggak susah. Cuman waktunya yang susah. Karena ini Jauharul Maknun ngaji. Hah? Oh, setengah tuh, mie ayam setengah. Jadi kalau bisa, Novel, kalau bisa besok-besok air putih aja, jangan air teh. Soalnya air teh masih keluar duit, Bang. Enggak, air putih aja biarin. Bawa steko kayak. Jadi di dalam Jauharul Maknun itu diceritakan tentang istilah namanya bab
at-tashbih. Tashbih itu menyamakan, persamaan. Itu namanya tashbih, persamaan. Persamaan itu macam-macam. Ada persamaan di dalam hay'ah itu perilaku, atau surah, gambaran. Misalnya gini, misalnya kayak di dalam qasidah tala'al badru alaina. Badru itu maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini diperumpamakan seperti Badr, bulan purnama. Walaupun Nabi Muhammad lebih mengkilau, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Cuma manusia yang bisa melihat di malam hari, cahaya paling terang apa? Bulan purnama. Cuma satu itu. Makanya diumpamakan tala'al badru, bulan purnama. Nah, itu perumpamaan itu namanya hay'ah atau surah bisurah. Jadi surahnya Nabi sama dengan surahnya Badr, rembulan. Nah, itu ada istilah namanya tashbih tamtsili. Tashbih tamtsili. Alhamdulillah, tashbih tamtsili itu perumpamaan surah bisurah. Atau seperti kalimat summun bukmun. Nanti kalau kalian baca di tafsir-tafsir yang besar, itu ada istilah namanya tashbih baligh. Tashbih baligh. Baligh itu dari kalimat apa? Banget. Artinya tashbih baligh ini bukan kalimat banget dalam artian persamaannya deket. Enggak, bukan. Bukan. Tapi kuatnya persamaan sehingga menyamakan antara satu dengan yang lain, atau diistilahkan musyabbah dengan musyabbah bih. Ustaz, disamakan dengan kayu, namanya musyabbah. Kayu ini musyabbah bih, yang menyamakan musyabbih. Persamaannya apa? Oh, kayu itu tegak. Oh, Ustaz ini tegak. Nah, itu tegak itu namanya wajah syabah. Wajah syabah itu wajah persamaannya. Disebutlah dalam ilmu balaghah namanya babut tashbih. Kalau dalam nahwu ada adawatut tashbih itu yang biasa sering dipakai apa? Haraf yang memiliki makna lit tashbih di dalam ilmu nahwu ada berapa? Pertama apa? Kaf litashbih. Ada enggak kaf litashbih? Ada. Kasyamsi tadhharu lil 'ainain min bu'udin saghiratan wa tukillu at-tarfa min amami. Antalah. Terus apalagi yang mengandung makna tashbih? Ka'annama al-lu'lu'ul maknun fi sadafin min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami. Apa lagi? Kaf, ka'anna litashbih. Apa lagi? Yang paling banyak pakai kalimat apa? Kaf, ka'anna, atau mithlu, atau mathalu. Ini mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ini namanya adawatut tashbih. Ingat. Dengerin. Kalau ada tashbih terjadi dan tidak menggunakan adawatut tashbih, itu disebut namanya tashbih baligh. Disebut namanya tashbih baligh.
Tasbih baligh itu menyamakan karena saking kuatnya persamaan sampai tidak menggunakan apa? Adawah, tidak menggunakan huruf. Kalau ini kan menggunakan au kasayyibim minas sama, ada kaf li tasbih. Tadi sebelumnya ada nggak persamaan? Sebelumnya itu kalau sebelumnya terlihatin mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro, ada kafnya nggak? Ada kaf. Tapi giliran sumun nggak ada. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini namanya tasbih baligh. Baligh. Saking kuatnya wajah syabah sampai tidak menggunakan adawatut tasbih. Nah, sedikit. Baik. Kemudian lanjut. Musannif mengatakan sumun seperti orang yang tuli anil haqqi, dari hak, fala yasma'unahu, maka tidak mendengar mereka orang munafik kepada hak, sima'a qabulin, dengan pendengaran menerima. Artinya mereka mendengar, tapi mendengarnya mendengar ibarat orang Sunda apa? Masuk kuping kanan, keluar. Orang munafik itu begitu, Beb. Masuk di sini, keluar di sini. Orang mukmin masuk di sini, nempel di hati, jadi cahaya. Makanya summun, mereka itu sifatnya summun. Tuli mereka itu. Bukmun, mereka seperti orang yang bukmun, yang bisu. Khorsun, artinya bisu. Anil khair, dari kebaikan. Jadi nggak pernah, telinganya nggak pernah ngambil pelajaran baik dari Islam, dari iman. Dan mereka tidak pernah menyampaikan kebaikan. Bukmun, kharsun anil khairi, dari kebaikan. Fala yaqulunahu, maka tidak berkata mereka semua kepada khair. Isim dhamir rujuknya kepada khair. Umyun, mereka itu apa? Buta. An tariqil huda, dari jalan hidayah. Fala yarawnahu, maka tidak melihat mereka semua kepada itu huda. Maf'ulun bih dari fi'il mudhari' yarawna, itu hu isim dhamir muttasil mabniyun 'ala dhamma fi mahalli nasbin. Jadi maf'ulun bih. Rujuknya dhamir ke mana? Huda. Fala yarawna al-huda. Diganti dengan dhamir fala yarawnahu. Nah, mereka itu diperumpamakan oleh Allah paket komplit. Buta, tuli, bisu. Makanya nih, dengerin. Kalau ada orang lahir dalam kondisi buta dan tuli, nggak usah bisu. Dia bisa ngomong juga nggak apa-apa. Artinya bisa ngomong, nggak pengaruh. Buta, tuli. Kalau ada orang dilahirkan dari lahir buta dan tuli, orang tersebut tidak mendapatkan khitab. Khitab itu perintah, nggak ada. Dia mau dengar pakai apa? Mau ngambil pelajaran Islam yang benar itu pakai apa? Sedangkan alat untuk mencerna pendidikan yang benar, alat untuk mencerna risalah yang dibawa oleh para rasul itu cuma dua. Apa? Mata sama telinga. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, ente mau ngasih tahu gimana? Kalau cuman tuli doang, ada mata, bisa liatin saya. Maksudnya apa? Salat ente. Wah, ente kalau nggak salat nanti dia apa? Dibakar, masuk neraka. Ini api ini, maksudnya. Ini api. Artinya kalau masih melihat masih apa? Masih dapat dari risalah. Makanya ente lihat dalam Al-Quran di ayat yang lain.
Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan faja'alnahu sami'an basiro. Ketika Allah menceritakan bagaimana manusia diciptakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kemudian setelah diciptakan, nabtalihi. Ujian tuh. Ujiannya lewat mana bisa dicerna? Lewat mana risalah Nabi bisa diambil? Sami'an basira. Sami'an mendengar, basira melihat. Nah, kalau ada orang dari lahir dia tidak mendengar, dia tidak melihat, la yusadifuhu khitabun. Mereka tidak terkena khitab. Jadi mau Islam mau enggak Islam enggak ada urusan. Karena mereka enggak tahu gimana. Kecuali kalau kecelakaan, naudzubillah, Allah yahfazuna. Ada orang misalnya mendengar, melihat, sehat. Dia udah dewasa, akhir waktu kecelakaan, hilanglah pandangan matanya, hilanglah pendengarannya. Maka manusia itu tetap kena khitab karena sebelumnya dia sudah memahami. Cuma kalau ada orang seperti itu, kalau sholat pilihannya cuma dua. Satu, sendiri. Kedua, jadi imam. Nggak boleh dia jadi makmum. Kenapa nggak boleh jadi makmum? Ya karena melihat perpindahan si imam, intiqalatul imam, pindahnya imam dari berdiri ke ruku, ruku ke sujud, sujud ke mana, sujud ke sana, ke sini. Perpindahannya dia tahu dari mana. Dengerin makanya kan bisu. Liatin lah tuh, kan? Tuli. Kecuali kalau sholatnya berendeng. Imam Noel, Toel lagi, berdiri. Noel lagi, nah, mungkin, tapi kan itu perkara nggak mungkin. Masa lagi sholat Noel orang sih? Nah, makanya kalau ente ditanya siapa orang yang dalam hidupnya sholat harus jadi imam, kalau enggak dia sendiri, jadi makmum nggak sah sholatnya. Nah, itu orang buta dan tuli. Tapi buta dan tulinya arid, bukan khalqi. Kalau lahir ke bawaan lahir itu namanya khalqi. Kita bilang dari kodratnya. Tapi kalau datangnya baru diistilahkan namanya arid. Arid itu perkara yang baru. Kemudian fahum, maka mereka orang-orang munafik la yarji'un, itu tidak kembali mereka. Tidak kembali dari mana? Anid dhalalati, dari kesesatan. Kemudian au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Ini sifat munafik lagi nih, perumpamaan. Contoh orang munafik itu seperti apa? Lihatin. Au mathaluhum, atau perumpamaan mereka orang munafik, kasayyibin, seperti orang yang terkena hujan. Perhatikan. Ini sebenarnya gini, dulu ada orang munafik itu cerita di zaman Nabi ini. Mereka itu berangkat safar berdua, kena hujan. Pada saat mereka berteduh di dalam sebuah goa kecil, kalau zaman dulu kan di padang pasir, tempat teduh-teduhan itu ya bebatuan, kayak goa-goa kecil gitu. Berteduhlah dua munafik ini di bawah goa. Akhirnya ada kilat menyambar. Mereka menutupin telinga. Ada ini dan itu. Mereka menjadikan jari jemarinya di sini. Tutupin. Gitu. Ditutupin begini. Kenapa ditutupin? Karena versinya mereka, kalau sedang ada kilat itu atau petir menyambar,
Geludug itu adalah hal yang bisa membakar mereka. Dan solusinya supaya tidak menyambar membakar mereka itu menyimpan tangan di telinga, nutupin telinga. Dulu di kita begitu orang-orang. Bahkan sekarang 1-2 masih ada. Kalau ada kilat, ada geludug tuh begitu. Itu salah, nggak boleh begitu. Tidak boleh. Bukan begitu. Kalau ada kilat itu yang nyamber tapi tidak ada suara. Itu diistilahkan dalam bahasa Arab namanya barq. Dalam bahasa Arab namanya barq. Barq itu kilat. Ya. Itu kalau ada kilat menyambar, ada barq, itu baca doa, bukan nutup telinga. Apa doanya? Subhanaman yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Baca doa. Bukan ditutupin telinga pakai jari, bukan. Itu orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jadi ini bukan ditutup begini. Tapi baca doa. Subhanaman yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Tapi kalau terjadinya geludug, gitu. Itu dalam bahasa Arab disebut namanya ra'ad. Namanya apa? Ra'ad. Baca doa juga. Doanya apa? Subhanaman yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Jadi bukan nutupin telinga loh. Orang-orang di kampung dulu ngalaman enggak ya di kampung pada nutupin telinga? Dan kalimatnya apa? Jangan dekat-dekat kaca. Wow. Oh, gitu. Tapi masih mending nutupin telinga sambil istighfar. Astagfirullah gitu. Masih mending. Kenapa? Dia istighfar karena berbuat dosa ngikuti orang munafik. Ngikuti orang jahiliyah. Nggak boleh kalau ada kilat menyambar, ada petir, geludug-geludug begitu, bukan nutupin telinga, tapi baca tasbih, baca doa. Kalau kilat menyambar, subhanaman yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Kalau geludug, subhanaman yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Itu ada doanya. Jadi jangan sembarangan. Kemudian Mufassir mengatakan begini, kasayyibin ay ka ashabi matorin. Mereka itu seperti orang-orang yang terkena hujan. Nah, terkena hujan itu sebenarnya tadi cerita orang munafik itu. Akhirnya Allah karena menurunkan ayat teguran kepada orang munafik, Allah ambil contoh orang munafik yang pernah kehujanan. Artinya apa? Mereka kan begini. Nah, mereka memperumpamakan ajaran Kangjeng Nabi itu seperti petir menyambar. Jadi mereka tutupi telinganya, enggak boleh masuk sedikit pun ke telinga mereka. Begitu. Ini perumpamaan. Saking tidak mau menerimanya orang-orang munafik terhadap ajaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata musannif, kata mufassir apa? Au mathaluhum, atau perumpamaan mereka orang munafik kasayyibin, seperti orang yang tertimpa hujan. Ai ka ashabi matarin, seperti orang-orang yang terkena hujan. Wa asluhu, dan asalnya itu sayyib, soyub, min saba yasubu, dari kalimat saba yasubu ai yanzilu, kalimat. Jadi kata hujan ini banyak auladi. Ada mator. Kalau yang pertama apa? Mator. Itu mator itu udah paling masyhur karena sering dipakai santri kalau jalan-jalan, mereka kehujanan apa? Torik-torik kamatoran. Ana ya Allah, ana torik-torik kamatoran, akhi. Kamatoran maksudnya apa? Kehujanan, adalah matar, hujan. Ada lagi kalau di sini sayyib. Makanya dalam doa Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau dalam hadrah Basaudan banyak tuh
Ada yang paling Ustadz ingat muznu. Muznu itu hujan. Mazala muznumak. Muznu itu hujan. Muznu itu hujan. Yang banyak kalimat hujan pakai bahasa Arab yang langka, jarang dipakai itu di Qasidah Imam Busiri. Dipakai itu kalimat-kalimat yang jarang itu dipakai. Tapi maknanya hujan. Di antara yang jarang dipakai muznu. Muzun itu mana ada di kita yang pakai muznu. Muzun ba'd qalil muzun. Nggak denger. Ada juga apa? Matar. Matar. Matar yanzil. Nggak ada yang muzun yanzil. Muzun. Nggak ada. Muzun. Padahal muzun itu bahasa fusha. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasanya sayyib. Dari mana hujan? Minas samai, dari langit. Ayat sahabi, artinya sahab. Sahab itu apa? Apa namanya? Awan. Sahab itu awan. Bukan syihab. Kalau ada Habaib bin Syihab itu bukan bin awan itu. Syihab itu apa? Bintang. Syihab itu bintang. Ibrahim apa ente? Bin Syihab ya? Ente mesti jadi bintang tuh. Jadi cahaya nanti menerangi umat Nabi Muhammad. Ada di sini santri namanya Syihab? Nggak ada. Nggak ada Syihab. Syihab itu artinya apa? Bintang. Syihabur Ramli. Ada juga Syihabur Ramli. Ayahnya itu Syamsur Ramli. Bapaknya matahari, anaknya bintang. Syamsur Ramli sama Syihabur Ramli. Ayah sama ini, ayah sama anak ini. Ayah sama anak. Syihabur Ramli sama Syamsur Ramli sama Syihabur Ramli. Kalau di Tasik ada namanya Buya Sepuh sama Buya Anom. Itu nama itu. Kalau di kita kan Buya-buya itu panggilan, itu mah nama. Buya Sepuh, pencetus pondok pesantren Suryalaya, namanya Buya Sepuh. Itu pencetus, itu salah satu pejuang di Tasik, itu namanya Buya Sepuh. Nah anaknya yang ngelanjutin Buya Anom, cuman keilmuannya tidak terkenal seperti terkenal ayahnya. Ayahnya dalam bidang ilmu, karena itu pondok pesantren. Cuman putranya lebih terkenal di torikohnya. Makanya kalau ngomong Suryalaya atau torikoh ingatnya. Padahal Suryalaya itu zaman dulu bukan torikoh yang terkenalnya ilmu. Karena itu pesantren. Pencetus ulama di wilayah Tasik salah satunya Suryalaya. Ya, Suryalaya. Kesininya setelah Suryalaya barulah itu Mama Khair Afandi, Mama Ajengan Khairuddin, Mama Ajengan Khair Afandi. Baru lahir lagi ulama-ulama di situ. Ustaz lagi kecil, nama samarannya siapa coba? Nama samarannya ini Ahmad Rijal Gunawan Afandi. Nggak tahu itu. Kalau kemana-mana nama siapa? Ahmad Rijal Gunawan Afandi. Waduh, 4 namanya, ngeborong. Dulu seneng nama Afandi itu karena di Sunda banyak ulama-ulama yang ujungnya Afandi. Kalau kalian mau cepat jadi ulama, ujungnya tambah Afandi. Muhammad Rafi'i Afandi. Nanti bikin yayasan Al-Afandiyah. Tapi kalau ente susah Ismail. Bikin yayasan Ismailiyah. Wah, nanti jadi Syiah itu. Karena sudah dipakai yang jelek. Ada Syiah namanya Ismailiyah. Syiah Ismailiyah. Oh, parah itu Syiah Ismailiyah. Udah dipakai. Jadi nggak bisa tuh nama ente, nggak bisa. Ismailiyah, Syiah itu. Nah, bagaimana Gusti Allah memperumpamakan mereka itu? Lihatin. Fihi ay fis sihab, di dalam sahab. Sahab itu apa tadi? Awan. Zulumatun, ada kegelapan, mutakasifatun, yang bertumpuk. Wa ra'dun, dan ra'd. Apa ra'd? Ra'd itu
Kalau bahasa kita guludug. Kalau bahasa Indonesia apa yang ada suaranya? Kilat yang menyambar. Kalau yang ada suaranya? Petir. Oh, kalau bahasa Indonesia guludug. Bahasa Indonesia. Bahasa apa? Sunda. Kan Sunda di Indonesia. Emang di mana? Bahasa Sunda itu guludug. Geludug. Itu kalau ada guludug tuh, guludug. Itu orang-orang yang tadi itu munafik itu nutup telinga. Itu disebut namanya ra'dun. Ra'dun itu tuh, mufassir liatin. Huwa ra'dun itu al-malaku, yaitu malaikat al-muwakkalu yang diwakilkan bihi dengan petir. Wakila dan sebagian kaul sautuhu suaranya. Jadi ra'dun itu ada dua pengertian. Kalimat ra'dun. Ada pengertian pertama, ra'dun itu nama malaikat yang diwakilkan untuk membuat yang namanya apa? Petir. Tapi sebagian mengatakan enggak, ra'dun itu petir artinya. Gitu, ra'dun. Wa barkun dan barkun. Barkun itu apa? Kilat. Lima'ani sautihi alladhi yujziruhu bih. Ra'dun sama barkun. Berarti kalau bahasa kita tadi ra'dun itu petir. Kalau barkun itu kilat. Biasanya dua-duanya terjadi ya kalau hujannya. Hah? Wa barkun dan barq. Barq itu kilat. Lima'ani sautihi dari makna suaranya, alladzi yuzziruhu yang menarik kepada itu barq, bihi dengan itu ra'd. Artinya kalau ada ra'd itu suara yang diterjemahkan oleh kilat. Atas. Kok kencang sekarang itu, Beb? Kencang suaranya ke sini. Apa itunya salonnya disompokin ke sini? Hah? Kok kencang sekarang ya? Kalau siang kencang, kalau malam? Harusnya kalau siang kencang, malam itu lebih kencang. Hah? Ini kebalik. Oh, gedein aja, saya kayak begini aja. Ini namanya sound horeg. Sound horeg. Si horeg desaha. Yaj'aluna menjadikan mereka semua ay ashabu sayyibi, artinya orang-orang yang kehujanan, asabi'ahum kepada asabi itu apa? Jari jemari. Ai anamilahum artinya jari jemarinya. Sebenarnya kalau asabi itu semua nih. Ini namanya apa? Usbu'. Asabi, usbu' asabi. Tapi kalau segini ini namanya unmulah. Ini segini, ini sepotong ini namanya unmulah. Makanya sebut anamil. Anamil ini lekukan nih. Ada 3 dia. 1, 2, 3. Ini 3 anamil. 3 anamil ini disatukan menjadi namanya unmulah. Unmulah asabi. Kalau nggak salah di sini ada asabi. Ntar lu. Nggak ada deh asabi itu.
Asobe itu nggak ada. Asobe nggak ada. Nih dengerin. Shh. Perhatikan kalimatnya ente. Khususnya antum-antum nih, dengerin. Di Quran itu dikatakan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Fi itu makna dzarfiyah. Dzarfiyah itu di dalam. Asabi itu segini. Sekarang bisa nggak ada orang saking takutnya dengan kilat sampai masuk jarinya segini? Masuk nggak? Enggak. Yang masuk segimana? Segimana? Sepotong ini sedikit. Kalau ente masukin azan tuh, masuk. Segimana masuk kelihatan? Segini. Nah ini segini disebut namanya apa? Unmulah. Mestinya di Quran itu ngomongnya begini, yaj'aluna anamilahum fi adhanihim. Harusnya anamilahum. Tapi Allah mengatakan apa? Asabi'ahum. Bagaimana sih? Asabi kan segini. Anamil segini. Yang masuk itu satu unmulah apa satu usbu'? Satu unmulah. Kenapa Allah mengatakan asabi? Itu. Ini biasanya kalau orang-orang yang tidak belajar nahwu, shoroh, balaghah atau mungkin kelupaan atau mungkin itu kadang-kadang nyalahin. Mana sih Quran nih? Gitu. Ini masukin jari, kan jari nggak masuk ke sini. Yang masuk kan cuma apa? Cuman segini. Unmulah. Dalam bahasa Arab tuh segini namanya unmulah. Unmulah. Ini namanya anamil. Jamaknya. Unmulah, anamil. Satu batang ini 3 anamil. Disebut namanya usbur. Satu jari. 1, 2, 3, 4, 5 jadi asabi' karena jamak. Satunya usbu', jamak asabi'. Ketika satu ini unmulah, 3 jadi jamak namanya anamil. Nah, karena yang dimasukkan itu potongan jari bukan satu jari, sepotong gini. Nah harusnya Gusti Allah itu mengatakan yaj'aluna anamilahum fi adhanihim. Tapi Allah mengatakan yaj'aluna asabi'ahum. Sedangkan yang masuk ke telinganya segimana? Unmulah apa usbu'? Unmulah. Tapi Allah mengatakannya asabi'. Nah, bagaimana? Oh, nggak usah kaget. Itulah hebatnya Al-Quran. Ini kalau nanti ya Rabbana yuwafiq. Kalau ada waktu nanti belajar pelan-pelan. Itu namanya kalau dalam ilmu balaghah tuh yang begini itu apa? Apa namanya? Mimbabi itlaqil qul li iradatil juz. Namanya mimbabi itlaqil qul li iradatil juz. Namanya majaz mursal. Ini namanya dalam istilah ilmu balaghah. Sebutan aja sebenarnya, nggak usah ngerti pun nggak apa-apa. Cuman kalau ngerti lebih afdal. Diistilahkan namanya majaz mursal. Majaz mursal itu apa? Mimba bi itlaqil qul li iradatil juz'i. Jadi diitlakan, disebutkan kulli itu kan usbu' itu kan kulluh. Satu ini kan namanya usbu', asabi'. Tapi yang dimasukkan kan juz, artinya sepotong kecil dari satu usbu'. Makanya namanya mimbabi itlaqil qul li iradatil juz. Jadi yang disebutkan itu satu bundelan besar, tapi yang dimaksud apa? Sedikit. Itu yang diistilahkan namanya majaz mursal. Ya, kayak ya contoh misalnya al-malu lak. Al-malu laka, harta untukmu. Maksudnya harta untukmu apa? Ya bisa saja itu adalah majaz mursal. Artinya juz minal mal lak. Ada duit sekresek misalnya. Al-mal lak. Ambil semua. Bentar dulu. Ambil aja goceng. Nih. Loh kok goceng? Oh, ana maksud ana al-malu lak ini majaz mursal. Ira min babi itlaqil qul li iradatil juz. Tapi yang dimaksud sedikit.
Ini istilah namanya majaz mursal. Paham tak? Min babi itlaqil kulli li iradatil juz'i. Ini segini namanya kulli. Bahasa Arabnya usbu'. Sepotong ini, sepotong ini, sepotong ini namanya unmulatun, unmulatun, unmulatun. Berarti gini, unmulatun juz'un min usbu'. Usbu' kullun min unmulah. Rumah ada tiang nggak? Ada tiang nggak? Ada. Ada tiang, ada pondasi, ada balokan, ada genteng, ada ini, ada ini, ada itu. Itu namanya rumah. Rumah ini kulli. Satuannya namanya juz'i. Ketika orang ngomong kulli, tapi maksudnya juz'i, itu namanya majaz mursal. Kayak contoh, ada orang lagi bangun, lagi gali tanah untuk masang ceker ayam. Secara juz'i, dia lagi ngerjain apa? Ceker ayam. Tapi karena tujuannya rumah, kulliyahnya, orang kalau ngomong, kamu lagi kerja apa? Pasti lagi bangun apa? Bangun rumah. Anak lagi bangun rumah. Padahal lagi bangun apa? Ceker ayam. Tapi ngomongnya lagi bangun apa? Rumah. Itu namanya majaz mursal. Yang disebutin keseluruhannya, tapi yang dimaksud sedikit atau juz daripada kulli tersebut. Itu istilah aja dah. Ente ngerti syukur, nggak ngerti ya mesti belajar. Masa santri nggak ngerti hal-hal sepele begitu. Itu hal remeh itu. Asal mau. Baik. Apa lagi? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, di telinga mereka semua, minas sawa'iqi, min ajlis sawa'iq, dari arah-arah sawa'iq. Apa sawa'iq? Syiddati sautir ra'di. Syiddati sautir ra'di, bangetnya suara petir. Jadi mereka tutup ini. Mereka tutup, benar-benar ditutup. Supaya apa? Mereka menutup itu tujuannya apa? Li'alla yasma'uha, supaya tidak mendengar mereka kepada sawa'iq. Hadzaro, karena takut, khaufal mauti, karena takut mati, min sima'iha, dari mendengar itu sawa'iq. Kadzalika, begitu juga haula, mereka semua orang munafik, idza nazala, apabila turun al-Qur'anu, Qur'an, wa fihi, dan di dalam Qur'an itu zikrul kufri, turunnya tentang kekufuran, al-musyabbahi, yang diserupakan bidzulumati, dengan kegelapan, wal wa'idi, dan ancaman, alaihi, atas itu kufur, kembali ke kufur, alaihi, atas itu kufur, al-musyabbah, yang disamakan itu wa'id, bir-ra'di, dengan ra'di, wal hujajil bayyinati, dan dalil-dalil yang jelas, al-musyabbahati, yang disamakan, bil barqi, dengan kilat. Yasuduna, mereka menutupi semuanya, adhanahum, kepada telinga mereka semua, li'alla yasma'uhu, supaya tidak mendengar kepada itu Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau mereka mendengar apa? Fayamilu, maka akan condong mereka ilal imani, kepada iman, wa taraka, dan meninggalkan mereka dinahum, kepada agamanya, wa huwa, dan itu condong ke iman dan meninggalkan agama mereka, indahum, menurut mereka orang munafik, mautun, itu seperti kematian, gitu. Itu seperti kematian. Jadi mereka punya rasa takutnya begitu. Kayak pejabat-pejabat tuh banyak yang munafik. Kenapa coba? Dikasih masukan tuh malah nutupin telinga, nggak didengar. Dikasih masukan tuh nggak didengar. Mereka ngasih masukan didengarnya kalau DPR yang ngasih masukan, Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, mereka bilang ya kalau mau ngasih masukan tuh melalui DPR. DPR itu perwakilan, wakil. Nah sekarang yang ngewakilin ngomong langsung kan begitu. Ente sekarang rakyat Indonesia bukan? Rakyat Indonesia. Ente punya wakil nggak di sana?
punya wakil. Wakil ente di sana ngomong. Nah sekarang kita yang mewakili juga ngomong. Kita juga ngomong nih sekarang. Gitu. Nah itu begitu. Jadi mereka itu menganggap kalau masuk Islam itu kehancuran, kematian. Pokoknya mereka dengar ucapan Nabi itu, nggak mau. Dikasih ajaran yang benar itu nggak mau. Bikin masalah-masalah, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin terus. Serem. Makanya contohnya, nah santri nih, santri hati-hati. Kalau dikasih nasihat benar, kagak didengar. Nah itu namanya summun, bukmun, umyun. Fahum? Lah, layar jiun. Gak kembali. Santri juga berarti ada yang sifatnya munafik. Paham? Hati-hati. Terus, yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah memperumpamakan kembali, oh itu belum sedikit lagi. Wallahu dan Allah muhitun maha menguasai bil kafirin kepada orang-orang kafir. Ilman secara pengetahuan, wa qudratan dan kekuasaan. Fala yafutunahu maka tidak akan ada yang tertinggal dari mereka sedikit pun terhadap Allah. Gitu. Yakadul barku hampir saja, yakadu hampir saja, ayaqrubu artinya dekat. Al-barqu barak kilat yakhtafu mengambil absarahum kepada pandangan mereka. Ya'khuduha bisur'atin dengan cepatnya. Kullama adha'a setiap kali menerangi itu barak fa'il adha'a barak lahum kepada mereka masyau mereka berjalan fihi di dalam dau di dalam cahaya itu barak ai fi dau'ihi artinya di dalam cahaya itu barak wa idza adlama dan ketika gelap alaihim kepada mereka qamu mereka diam waqafu mereka diam. Ini kalimat ini tamtsilun contoh li iz'ajima karena menakutkannya sesuatu fil Qur'ani di dalam Quran minal hujaji dari hujjah qulubahum kepada hati-hati mereka wa tasdiqahum dan membenarkan mereka lima dengan sesuatu sami'u yang mendengar mereka semua fihi di dalam sesuatu mimma yuhibbun wa wuqufuhum dan diamnya mereka amma yakrahun. Artinya gini, penyempurnaan Allah dalam menyerupakan orang-orang munafik itu mereka di dalam sayar ada itu dulu. Tuh, waladi kemarin bond kita udah 48 juta. Kemarin bond kita udah 48. Ini enggak kehitung nih hari ini belum. Tapi udah dibayar semua. Mau dibayar semua. Oh no. Bayar kono. Ini belum hari ini ngambil banyak. Hebel apa sekarang ngambil banyak.
Ya. Kemudian apa? Jadi mereka itu akhirnya apa coba? Isma. Akhirnya mereka semua apa? Diperumpamakan oleh Allah agama itu, Al-Quran itu bagi mereka seperti mereka sedang berjalan di kegelapan. Yang menguntungkan mereka, mereka ambil. Yang merugikan mereka, mereka diam. Mana yang menguntungkan? Cahaya. Ketika ada cahaya, mereka jalan memanfaatkan cahaya itu. Ketika cahaya tidak ada, mereka diam. Artinya Quran yang menguntungkan mereka, mereka ikutan, nguntungin ini. Tapi kalau yang tidak menguntungkan, mereka nggak ikut, mereka diam. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Dan yang tadi perumpamaan ketika dikatakan yakadul barqu yakhtafu absaruhum, itu adalah perumpamaan Allah itu maha menguasai tadi kepada orang-orang kufur. Kalau Allah mau mengambil mereka, Allah tinggal ambil mereka. Seperti kilat menyambar mata mereka itu dengan mudahnya. Gitu. Jadi kalau dikaitkan itu wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Kullama adha'a lahum masyawbi wa idza adlam qamu walau sya'allahu dzam samihim absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir walau sya'allahu, dan kalau menghendaki Allah la dhahaba, pasti menghilangkan Allah bisam'ihim, kepada pendengaran mereka, bimakna asma'ihim, dengan makna pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka, adh-dhahirati, yang zahir, kama dhahaba, sebagaimana menghilangkan Allah bil batinati, dengan pandangan yang batin. Jadi ketika mereka menghilangkan pendengaran batin mereka untuk agama Allah, dan mereka menghilangkan pandangan mereka untuk agama Allah secara batin, Allah tuh mampu menghilangkan pandangan dan penglihatan mereka yang zahir. Mampu. Tapi Allah nggak lakukan. Kenapa? Karena dunia ini bukan darul jaza. Dunia ini, kalau misalnya ente begini, ada pertanyaan begini, kenapa sih orang-orang jahat itu tidak langsung disiksa sama Allah di dunia? Misalnya. Itu jawabannya, salah satunya adalah, pertama, Rasulullah SAW itu minta kepada Allah agar umatnya yang berdosa itu diakhirkan. Itu permohonan Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu kan berbuat jahat, kontan hari itu disiksa langsung. Di zaman Nabi Musa, tidak ada yang berani untuk bersembunyi mabok misalnya, nggak ada. Ini Ustaz kasih contoh. Di zaman Nabi Musa, nggak ada yang berani orang mabok sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena sesembunyi apapun dia mabok, langsung ada pengumuman di luar. Diazab sama Allah langsung. Nah sekarang orang yang sembunyi-sembunyi banyak nggak? Kadang-kadang mah kiai itu, kadang-kadang mah ustadz itu, kadang-kadang mah santri itu, kadang-kadang orang yang punya ilmu, mereka sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah. Oh jangan salah, apalagi di Indonesia ini, aduh, kita sekarang ngajar itu nggak pernah didengar. Makanya lihat coba, yang benar-benar ngajar ilmu nggak didengar, tapi yang canda didengar. Akhirnya Indonesia tidak terdidik. Indonesia tidak terdidik. Sekarang contoh misalnya ada ustadz-ustadz dekat dengan pemerintahan. Kenapa mereka itu setiap kali dikasih sambutan, dikasih pengajian, coba terangkan tentang bahayanya kemaksiatan misalnya. Nggak ada. Malah nyanjung-nyanjung pemerintah, nyanjung-nyanjung. Kalau nyanjung kan bukan nasihat. Ustadz kasih contoh nih, Ustadz kasih contoh sama kalian. Ustadz kasih contoh sama kalian. Ini mesti, santri itu mesti paham sampai ke arah ini. Sekarang saya tanya coba, ada tidak di antara kalian yang berbeda pendapat? Coba, ini sependapat apa berbeda? Zina halal apa haram? Zina halal apa haram? Ada di sini yang berpendapat halal? Hah? Ya, itu kayaknya masuk ke siapa itu? Az-Zaitun tuh siapa? Az-Zaitun siapa? Az-Zaitun pimpinannya siapa yang waktu itu? Hah? Panji, ya itu kayaknya ajaran Panji Gumilang itu. Zina berarti sepakat nggak haram? Haram, zina haram. Zina itu haram. Nggak boleh, sampaikan zina itu haram, nggak boleh. Mendatangkan laknat. Tahu inti sekarang?
Di Indonesia itu orang yang berzina, yang menjual diri itu disahkan. Makanya sebutannya pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial. Namanya juga cakep, pekerja. Berarti kalau sudah pekerja namanya apa? Pengesahan. Berarti jual diri berzina itu sebuah profesi. Seperti tukang nyangkul, petani. Seperti tukang dagang. Seperti pembisnis. Seperti guru. Itu yang disebut namanya profesi. Tukang zina pun dianggapnya profesi. Makanya disebutnya pekerja seks komersial. Sekarang namanya diganti. Coba, dulu kalau sampai disepakati akan ada ruangan khusus untuk para pekerja seks komersial. Mereka dianggapnya ini pekerja, ini cari nafkah gitu. Bayangin itu cari nafkahnya. Cari nafkah ini, jangan kau ganggu ini. Cari nafkah. Bayangin coba. Nah ini contoh. Santri itu harus mengerti ke titik-titik seperti itu. Jangan sampai zina yang betul-betul haram akhirnya dianggap sebuah profesi. Yang ngejual dirinya dianggap pekerja, yang membelinya dianggap pembeli. Jadi mereka itu terjadinya perzinahan itu ibaratnya ya jual beli. Jual beli apa? Emang yang dijual apa? Beb, yang dijual apa emang? Orang bukan milik dia, itu ciptaan Allah, main jual-jual aja. Lagian ini yang bahlul laki-lakinya beli apaan ya, pepesan kosong. Kalau beli itu ada barang yang dibawa, itu kan beli namanya. Ya ini pulang dia bawa apa? Yang ada bawa dosa. Tuh liatin. Pemerintah sampai dibilang begitu, pekerja seks komersial. Berarti dianggapnya zina ini apa? Profesi, pekerjaan. Nanti kalau dilegalkan nanti ada pajaknya. Ada orang zina tuh ke depan, Mas, udah beres ya? Iya. Sekarang bayarannya jadi 750, Mas. Loh, kok naik? Ada pajak. Naudzubillah. Sekarang Masya Allah, kita makan di luar kena pajak. Ini itu kena pajak. Ini baju kita, ini kena pajak baju? Kena pajak. Ini beli kena pajak. Ini peci kena pajak. Jadi sholat itu kalian pakai baju yang udah kena pajak. Oh serem. Cuman kita ya begitulah. Ngomong terlalu dalam juga takut salah. Karena tidak menguasai. Tapi setidaknya yang sudah jelas-jelas kelihatan, ya santri harus paham. Gak boleh santri ikut-ikutan. Alhamdulillah semalam Abuya kedatangan tamu seorang wanita yang profesinya pekerja seks komersial. Ada santri ribet udah jadi kiai ngomongnya begitu, jangan. Alhamdulillah semalam Ustadz kedatangan tamu. Siapa? Mau tahu? Pelacur. Perek. Datang ke rumah Ustadz. Tapi Ustadz suruh dia taubat. Begitu, nyebut yang jelas. Yang kotor, yang hina, biar mereka sadar bahwa mereka ini ada dalam kotor saat ini, harus taubat. Jangan ente sama juga. Semalam tuh ada tamu, tahu nggak Bapak Ibu yang semalam datang itu pekerja seks komersial. Jangan, nanti ibu-ibu kayaknya enak ya jadi pekerja seks komersial, dibawa mobil sendiri. Nanti dia ibu-ibu yang polos nanya, Kiai, lowongan kerja begitu di mana? Lowongan kerja itu di mana? Kayaknya ngomong di sini bisa. Kurang asem ini Kiai. Ini Dajjal namanya, bukan Kiai. Dajjal mantan. Aduh, ada. Aduh, ini si Dajjal sebelum dasar. Ada aja nih Dajjal, atuh nih ya Allah. Aduh.
Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas setiap sesuatu. Sya'ahu yang menghendaki Allah kepada sesuatu, qadir itu maha kuasa. Wa minhu dan diantara kekuasaan Allah itu apa? Idhabu madzukira, menghilangkan yang tadi disebutkan. Masya Allah. Ya ayuhan nasu ubudu. Bentar lo. Ada faidah nggak di sini? Ya ayuhan nasu ubudu. Innal munafiqin. Nyelesain dulu masalah munafik. Wal khulasa qad yudhi'u nifaq lisabidir rahinan qasiran. Iya. Jadi yang tadi itu orang-orang munafik itu mengambil dari Islam sebatas yang menguntungkan mereka. Seperti ketika ada cahaya kilat mereka jalan, nggak ada cahaya mereka diam. Artinya yang menguntungkan mereka ambil, yang tidak menguntungin mereka tinggalkan. Itu orang munafik seperti itu, ngambil keuntungan. Ini sifatul munafiqin. Iya, orang munafik makanya mereka masuk jadi Islam itu apa? Karena ngejar keuntungan-keuntungan, masalah warisan, masalah ghanimah, masalah keamanan dan lain-lain. Munafik. Ya, kemudian innal munafiqina fid darkil asfali minan an-nisa 145. Betul sudah ini. Baik. Allah muhyiddin jami'an. Udahlah itu. Itu udah beres, sudah beres. Sekarang auladi kita sudah menyelesaikan tentang sifat-sifat munafik. Masuklah sekarang kita akan masuk kepada tafsir tentang perintah-perintah Allah yang sifatnya umum. Ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Masuk sekarang musannif mau menafsirkan tentang firman Allah yang isinya perintah. Isma'u auladi barakallahu fikum. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia-manusia, ay ahla Makkah, wahai ahli Makkah. Perhatiin. Perhatiin. Kalau ada ayat Al-Quran, seruan nidanya itu dengan menggunakan ya ayyuhan nas, berarti ayat itu 95% turunnya di Mekah. Karena kalau bicara nas, manusia campur. Mukminnya sama kafirnya. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, nidanya itu kepada orang beriman. Berarti ayat itu 95% turunnya di Madinah. Kenapa? Karena ada ayat yang sedikit ya ayyuhalladzina amanu turunnya di Mekah. Ayat-ayat sedikit ya ayyuhan nas turunnya di Madinah. Tapi rata-rata kebanyakannya kalau ayat bunyi awalnya menyeru dengan kalimat ya ayyuhan nas, maka turunnya itu di mana? Di Mekah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu
Turunnya di Madinah. Makanya kalau ya ayuhan nas itu rata-rata bunyinya itu dua, iman sama ibadah. Tidak dirinci iman ibadah, iman ibadah. Ya ayuhan nas aminu, ya ubudu, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina, maka rata-rata itu perintah yang sifatnya wajib selain iman. Cabangnya masuk ke Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ya, berarti turun ayatnya di mana? Madinah. Turun ayatnya di Madinah. Tapi kalau sudah ya ayyuhan nas, maka turun ayatnya di mana? Di Makkah. Di sini dikatakan apa? Ya ayyuhan nasu, wahai manusia-manusia, ay ahla Makkah. Artinya ahli Makkah, u'budu. Beribadahlah kalian semua. Apa artinya u'budu? Wahidu. Bertauhidlah kalian semua, Rabbakum, kepada Tuhan kalian semua. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Siapa Rabbakum itu? Tuhan kalian itu siapa? Alladzi, yaitu Tuhan, khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, ansha'akum, yang menciptakan kalian, walam takunu, dan tidak ada kalian, syai'an, sesuatu apapun, wa khalaqa, dan telah menciptakan Tuhan tersebut, alladzina, kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa semuanya, bi'ibadatihi, dengan ibadah kepada Allah, iqabahu, terhadap siksaan Allah. Tatakun bisa diartikan takut, iqab kepada siksaan. Jadi gampangnya perintah Allah kalian beriman supaya kalian takut terhadap siksaan Gusti Allah. Wala'alla, dan kalimat la'alla, mana emang ada la'alla? La'allahum itu. Wala'alla, dan kalimat la'alla fil asli, di dalam asal, litaraji, itu untuk makna taraji. Artinya secara kajian ilmu nahu, la'alla itu maknanya apa? Litaraji, berharap, harapan. Harapan itu bisa terjadi, bisa tidak. Ternyata apa? Lihatin, wala'alla fil asli, dan kalimat la'alla fil asli di dalam asal, litaraji, itu untuk taraji. Wa fi kalamihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Ta'ala, litahqiq. Jadi la'alla itu maknanya litahqiq, pasti. Jadi kalau bisa kita menerangkan itu la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Jangan. La'allakum tattaqun, pasti kalian akan takut ketika sudah ibadah kepada Allah. Makanya ketika ayat puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, selalu diterjemahkan apa? Semoga. Padahal pasti la'allakum tuflihun, semoga kalian bahagia. Padahal jangan semoga, apa? Pasti kalian bahagia. Litahqiq. Berarti kalau nanti ngaji ilmu nahwu, ketika membahas la'alla, itu bukan makna litaraji saja, tapi litaraji walid tahqiq. Kalau di Jurmiyah, litaraji dong ya? Udah satu. Inna, saudaranya berapa sih? Inna, anna, laita, lakinna, la'alla, ka'anna. Yang enak di Imriti. Di Imriti apa? Tarfa'u tansibu innal mubtadasman wal khabar. Atau terusin. Tansibu innal mubtadasman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan dzu nazar. Ngaji itu baru semprit juga.
Tansibu innal mubtada isman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan duna dhar. Tansibu inna itu menasabkan isman sebagai isimnya al khabar kepada al mubtada kepada mubtada. Tansibu innal mubtadasman, menasabkan si isim kepada mubtada itu sebagai menasabkan si inna kepada mubtada sebagai isimnya, wal khabar dan khabar tarfa'uhu, tapi merapakkan si inna kepada khabar. Contoh seperti Zaidun qaimun, masukin inna jadi apa? Inna Zaidan qaimun, begitu. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan, sesungguhnya ki Zaid qaimun iku qaimun. Inna Zaidan, sesungguhnya ki Zaid iku qaimun ngadeg. Qaimun ngadeg, berdiri. Inna itu temannya tadi inna anna laita lakinna la'alla ka'anna aksuma likana min amal. Paham tak? Li inna anna laita la inna la'al ka'anna aksu malika namin amal. Gitu. Kalau santri di sini upayakan kalau baca nazom lagi di halaqah nadanya yang barusan, enggak usah yang aneh-aneh. Yang barusan lebih enak. Yang enak. Tansibu innal mubtada isman wal khabar tarfa'uhu wa inna Zaidan dzu, kan enak. Saya ja'a itu. Alhamdulillah. Saya ja'a ayudun. Baik. Jadi la'alla di sini maknanya bukan litaroji, berharap, wa fi kalamihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Ta'ala litahqiq, maknanya itu untuk litahqiq. Alladzi ja'ala, yang telah menciptakan, khalaqa, menciptakan Allah, lakum, untuk kalian, al-ardo, kepada bumi, firasyan, sebagai amparan. Firasyan sebagai amparan. Bumi ini amparan buat kalian. Makanya kita duduk di mana? Di bumi. Kita duduk di bumi. Kita ini duduk di bumi. Firasyan sebagai amparan, halun itu jadi hal. Firas itu hal dari kalimat ardo. Jadi kalau ditakdirkan ja'ala lakumul ardo hala kaunil ardi firasyan. Bisaton itu menjadi amparan, yaftarishu yang iftirash, yang duduk mereka manusia. La ghayata, tidak ada ujungnya, fi salabati, di dalam kerasnya, awil luyunati, atau di dalam lembutnya. Fala yumkinu, maka tidak mungkin, al istiqraru, menetap, alaiha, atas itu bumi. Iya, nggak bisa, nggak ada orang yang bisa tetap. Oh, bukan bangunan kita, bangunan Allah yang Maha Tahu. Bangunan kita hancurnya seminggu 2 minggu, bangunan Allah udah jutaan tahun. Tapi bakalan hancur nggak bumi ini? Hancur, hancur nanti, hancur. Hancur nanti bumi ini. Semua nanti yang dikubur bangkit kembali semua. Serem Mauladi, kalau hidup tidak dimanfaatkan itu sayang. Karena sebentar, paling ini santri ribat paling tuanya 70 tahun. Yang 70 lebih langka, paling ustaz doang. Ente kayak nggak boleh, ente paling ustaz doang. Artinya hidup kita sebentar. Sebentar, luhaydhat. Sebentar hidup kita. Bumi hancur. Kita kalau sudah mati ninggalin apa coba? Kan? Haba, jadi tanah yang terbang ditiup.
Naudzubillah min dzalik. Makanya santri ingat-ingat bersyukur sama Allah kalian ada di pesantren agar menjadi salah satu bagian umat Nabi Muhammad yang meninggalkan dunia ini meninggalkan manfaat besar. Ngajar ngaji, ngajar ilmu, ngajar sholat. Bagaimana orang sholatnya kurang benar, kalian rapihkan. Kalian saat ini sedang belajar, sholatnya kurang rapih, secepatnya rapihkan. Titik mana yang kalian masih salah, ayo latih pelan-pelan, nanti ngajarkan. Setelah kalian belajar untuk diri kalian yang benar seperti apa, yang salah bagaimana, maka ajarkanlah orang di luar sana agar mereka bisa mengerti. Ya. Ya Allah. Ya. Walladzi walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Firash itu amparan. Makanya kalau bahasa Arabnya amparkan, ufrush dari kalimat farasha yafrushu farshan fahuwa farish. Berarti tukang ngamparin karpet namanya apa? Farish. Namanya farish. Men hadza farish. Tapi kalau tukang naik kuda, hadza faris. Oh, itu penunggang kuda, fursan. Faris itu penunggang kuda. Ada di sini faris santri. Ada santri faris. Mana faris? Mana ada santri namanya Faris? Faris ente? Muhammad Faris? Mau melihara kuda di sini? Bisa nggak jagain kuda nanti di sini? Ya ente mah Faris. Faris KW berarti. Dari dulu kita mau dikasih kuda, satu yang nggak berani. Yang meliharanya siapa? Udah ada tuh dulu mau ngasih kuda dari Probolinggo 2 ekor. Meliharanya gimana? Siapa yang melihara? Ustaz nanyain tuh. Kok yang jagain di Megamendung? Melihara kuda mahal gajinya. Sebulan itu bisa 1.500.000 sampai 3 juta. Nah kudanya numplek, keluar duit 3 juta buat apa? Tapi pengen buat di sini. Jadi buat di sini. Jadi di sini tuh nanti santri naik kuda. Kan kalau ngaji juga enak, ke Jabal Hub Ustaz bisa naik kuda. Toplak terus ke atas. Tapi siapa yang ngerawatnya, yang jaganya siapa? Bang, naik kuda sunnah. Ente tahu kuda itu ada tempat duduknya, sarj nama tempat duduk. Itu kalau tempat duduk itu ditaruh di rumah, itu mendatangkan berkah. Ada kuda ini, sunnah, karena dia untuk kita, untuk perang. Sunnah. Makanya belajar kuda itu sunnah. Cuman kita dari dulu siapa yang di sini berani? Kalau ada mah satu aja yang mau khidmah jagain kuda enak. Siapa yang jagain kuda? Dulu itu sampai ada kuda besar dulu itu. Kita mau bawa nggak berani. Yang kakeknya Rofi'i kudanya di mana?
Hah? Dijual? Oh, dijual. Pas sudah wafat Abu Ya? Oh, dulu Abu Ya masih hidup, nawarin tuh. Kiai, kalau mau kuda, bawa aja ke sana. Galak kudanya. Ya usah digigit sama dia. Boro-boro mau bawa, gigit. Bahlul. Mayata'allam begitu. Kuda kalau mayata'allam begitu. Daruri yata'allam. Yata'allam ilmu khuyul. Mau ilmu nahwu saraf. Kalau kuda ngaji ilmu nahwu ilmu saraf, nanti santri malu. Kenapa? Santri kalah debat sama kuda. Malu dong. Ya, santri makanya mesti semangat. Semangat auladi. Kemudian Allah itu apa? Allah itu yang menciptakan was-samaa, dan Allah menciptakan langit binaan sebagai atap. Saqfan sebagai atap. Wa anzala, dan menurunkan Allah minas sama'i dari langit ma'an air. Itu yang biasa disebut namanya air hujan. Wa anzala minas sama'i air. Alhamdulillah di pondok udah berapa hari hujan? Dua hari berturut-turut hujannya. Alhamdulillah. Tempo hari hujan hampir 2 minggu nggak ada hujan, gersang. Mau kasih hujan 2 kali. Ini sore ini insya Allah hujan lagi. Oh jangan dong, nanti ngaji malam Rabu gimana? Biarin. Yang datang, yang enggak. Yang enggak mah enggak hujan juga enggak datang. Biarin. Itu summum bukmun. Umyun enggak tahu jalan. Fahum la yahdurun. Kalau itu. Biarin dah. Di hari kiamat nanti ngumpul bareng-bareng. Jadi langit itu saqfan sebagai atap. Wa anzala, dan menurunkan Allah minas sama'i dari langit ma'an hujan, air. Fa akhraja, maka mengeluarkan Allah bihi dengan air hujan, min anwa'i thamarati, dari macam-macam buah-buahan. Aduh. Kelapa tuh. Malam Jumat yang lalu bikin rujak kelapa muda. Bikin. Hah? Kebagi santri semua. Ada yang nggak kebagi. Astagfirullah. Bikin nggak yang malam Jumat tempoh hari itu? Bikin kelapa muda. Bildan, malam Jumat bikin rujak kelapa muda. Yang waktu itu. Waktu itu kan ngambil kelapa muda. Hah? Astagfirullah. Ini ada yang korupsi ini kayaknya. Kayaknya nyolong duit santri ini. Nggak boleh. Coba nanti hitung lagi. Mana sih itu? Novel mana? Hitung lagi novel di pohon. Emang nggak bikin es kelapa muda waktu itu? Habis. Kan saya udah ngomong. Malah suruh beli rotinya waktu itu buat santri. Ya. Ini hari masih ngomong fulus. Ente gimana dikasih tugas ya? Pergi, pokoknya pulang bawa roti. Gimana pulang bawa roti? Kelapanya masih banyak tapi. Kelapanya masih banyak enggak? Udah habis. Oh, coba nanti cari pohon kelapa yang lain. Kita bikin es kelapa muda. Hari Kamis lah bikin es kelapa muda. Jadi nanti beres maulid, makan es kelapa semuanya bareng-bareng di sini. Makan. Ya. Ini sih santri nanam kelapa nggak ada yang ngerawatin, malah dimati-matiin, dipotekin itunya, dipotesin. Gimana sih? Pohon-pohon tuh dirawatin, santri ngerawat pohon sana berapa orang, pohon sini berapa orang, digali, bersihin sampah, rapihin, enak pesantren itu. Kan kalian tinggal di sini, masa pesantren acak-acakan? Mestinya rapi, pel. Jangan nunggu disuruh terus, yang maksimal niatnya. Jadi kalau kita makan ada yang berjatuhan tuh sedikit, itu ambil pungut, bismillah. Itu satunya mas kawin untuk bidadari. Coba kalau sehari makan yang jatuhnya 10, tapi nggak boleh dijatuhin. Dia ngambil secomot, awur-awur gitu.
Nanti kenapa diawur-awur? Mahran li huril ain. Paham enggak? Enggak boleh, itu mah sengaja, itu mah dujaj itu mah. Dujajah itu mah. Akal dujaj namanya. Makannya ayam itu mah. Sleeping dujaj. Alhamdulillah. Enggak boleh. Wa in kuntum was-samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa kharaja bihi minats thamarati. Nah, thamarat itu apa? Rizqan lakum. Sebagai rezeki lakum untuk kalian. Taqulunahu, kalian memakannya. Wa ta'lafuna, dan kalian memberikan makan bihi dengan itu thamarat. Dawabakum, kepada peliharaan kalian semua. Nah, lihat peliharaan kita makan apa? Rumput. Dari mana rumput? Dari bumi. Kenapa bisa subur? Ada hujan. Allah ciptakan seperti itu. Dan Allah menciptakan itu untuk apa? Untuk melatih manusia bahwa hidup itu butuh proses. Tidak main langsung jadi. Makanya tidak ada yang dilahirkan dalam kondisi alim, tidak ada. La yuladu aliman, tidak ada. Semuanya kondisinya jahil, nggak tahu apa-apa. Jangankan ilmu, kotoran ayam aja bayi kagak ngerti. Makanya bayi coba, kalau lagi duduk di teras ada kotoran ayam, dikejar, dicomot, diamakan. Nggak ada ngomong sama ibunya, ya, maksudnya apa? Bau ibu ini, nggak ada. Gitu doang. Ya baik, la ya'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian itu la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Enggak tahu. Makanya sekarang kita harus paham nih, lihatin Allah mengeluarkan samarat itu rizqan lakum. Padi dari Allah. Apa coba yang bukan dari Allah apa? Kita dari Allah, makanan kita dari orang. Bisa jualan ikan, bisa makan ikan, siapa yang nanam ikan di lautan? Ini kan mestinya paham. Mestinya kalau disebut nama Allah itu nurut semua dong. Ini kagak ada yang nurut. Semplek dasar. Maksudnya gimana gitu? Semua dari Allah, tapi mereka tidak mau menyembah Allah. Ta'sil ilaha wa anta ta'kula rizqahu. Kamu bermaksiat kepada Allah sementara kamu memakan dari rezeki Allah. Fa kharaja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu, maka jangan menjadikan kalian lillahi, bagi Allah, andada, sekutu. Andada itu artinya apa? Syuraka'a, sekutu. Fil ibadati, di dalam beribadah. Wa antum, dan kalian semua, ta'lamun, mengetahui. Mengetahui apa? Annallaha, sesungguhnya Allah, al-khaliqu, yang menciptakan, wala yakhluquna. Wala apa? Wala yakhluqun, dan bukanlah mereka yang menciptakan. Wala yakunu, dan tidak ada ilahan Tuhan illa man, kecuali Tuhan yakhluqu, yang menciptakan. Jadi Tuhan itu syaratnya satu, harus menciptakan. Kalau Tuhan diciptakan, itu bukan Tuhan. Makanya ketika orang menyembah Yesus, mereka meyakini ada Isa sebagai anak Tuhan dan lain-lain, nggak bisa. Kenapa sebabnya? Karena Nabi Isa diciptakan. Salah satu buktinya dilahirkan. Kalau dilahirkan itu dia apa? Diciptakan. Oh enggak, ini Nabi Isa tetap Tuhan begini. Udah, nggak usah berdebat lah, repot. Sekarang gini aja, Isa ini pernah buat apa di dunia? Ayo coba. Yang ciptakan langit Isa apa siapa? Allah. Yang nyiptain ini. Sebelum Isa lahir, langit sudah ada. Istilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tapi keyakinan orang Nasrani.
Lakum dinukum waliyadin. Ayo wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bis bisawab.